Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Semoga kita semua berada dalam keadaan yang sehat, penuh sukacita, dan diberikan kekuatan oleh Tuhan. Mari sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan dan kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan hari lepas hari. Dan biarlah kami terus mengingat firman-Mu yang menjadi kekuatan buat kami. Berkati kami sebelum kami merenungkan firman ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari 1 Korintus 15 ayat yang 10. 1 Korintus 15 ayat yang 10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Seorang bernama Bill Bright. Bill Bright adalah pendiri Campus Crusade. Campus Crusade adalah salah satu organisasi pelayanan Kristen yang terbesar. Salah satu yang terbesar di dunia. Mereka memberitakan Injil Kristus dan tersebar di berbagai negara. Secara manusia, Bill Bright dikagumi, dihormati, karena di bawah kepemimpinannya organisasi ini berkembang begitu luar biasa. Organisasi ini telah membawa dampak begitu luas. Karisma Bill Bright, kepandaiannya, relasinya dikagumi banyak orang. Namun, satu saat dalam sebuah wawancara, Bill Bright menyampaikan bahwa dia itu begitu heran. Dia gak menyangka mengapa Tuhan bisa memilih dia. Demikian juga seorang bernama Billy Graham. Seorang pembicara yang sangat berpengaruh, terkenal, dipakai Tuhan luar biasa di mana-mana. Di dalam satu bukunya dia tuliskan begini. Why me, Lord? Kenapa aku Tuhan? Kenapa aku yang dipakai Tuhan? Orang-orang ini orang-orang luar biasa. Tapi mereka menyadari bahwa kalau mereka sampai di titik tersebut, itu adalah kemurahan Tuhan. Itu adalah kasih karunia Tuhan. Pagi ini kita mau merenungkan tentang kasih karunia Tuhan. Karena Paulus juga merasakan demikian. Siapa sih kita dia nggak kenal Paulus? Tapi Paulus menyadari bahwa dia itu sebenarnya adalah orang yang paling hina, yang paling gak layak. Pernah anti kekristenan, pernah menyuruh menganiaya orang Kristen, bahkan menyetujui ketika Stefanus harus dirajam batu. Bengis, kejam, membenci Tuhan. Jadi siapa yang sangka di kemudian hari dia malah dikenal sebagai rasul dan pemberita Injil. Karena itu Paulus mengatakan ini semua karena kasih karunia Tuhan. Dia boleh ada sebagaimana dia ada. Kasih karunia itu luar biasa Bapak Ibu Saudara. Memberi kesempatan bagi orang yang gak dianggap layak, yang dianggap gak layak bagi dunia, tapi menjadi berharga di tangan Allah. Kita pun perlu menjalani hidup dengan kasih karunia. Kita harus sadar bahwa kita ini tidak layak. Kita harus sadar ketidaklayakan kita. Jangan jatuh dalam kesombongan. Kalau kita berprestasi, kalau kita mampu, misalnya mampu memimpin, mampu mengelola satu hal, punya kelebihan-kelebihan, itu semua bukan kekuatan kita, tapi kasih karunia Tuhan. Tapi Bapak Ibu Saudara, kasih karunia Tuhan juga tidak berarti membuat kita jadi pasif atau pasrah. Paulus juga bilang setelah itu, dia telah bekerja lebih keras daripada semua rasul. Tentu dia bukan bermaksud sombong, tapi dia sedang mau bilang, karena dia merasa diri paling gak layak, paling hina, maka hidup dia gak lain hanya buat Tuhan saja. Dia gak punya pilihan lain selain fokus hanya kepada Tuhan yang mengasihi dia. Orang kalau sudah merasakan besarnya kasih karunia Tuhan, tentu dia akan bakal tunjukkan kasih yang luar biasa. Seperti Paulus ini kepada Tuhan. Dia merasa dirinya hina, pernah menganiaya, pernah membenci Tuhan Yesus. Tapi ketika dia diselamatkan, dia merasakan kesempatan yang Tuhan berikan kepada dia. Dia sungguh mau mati-matian buat Tuhan, hidup bagi Tuhan. Hidup dalam
kasih karunia Tuhan akan membuat kita semakin mengagumi kebesaran Tuhan. Makin membuat kita merasakan membutuhkan Tuhan. Semakin membuat kita mau lebih berlutut lagi, lebih berdoa lagi, lebih berserah pada Tuhan. Dan tidak bersandar pada pengertian kekuatan sendiri. Kalau kita hidup dalam kasih karunia Tuhan, itu akan membuat kita penuh ungkapan syukur. Penuh ucapan syukur terhadap apa yang kita jalani di hidup ini. Kita akan lebih cenderung menghargai apa yang kita miliki. Nggak cepat-cepat mengeluh, nggak cepat-cepat iri, apalagi dengki. Hidup dalam kasih karunia Tuhan akan membuat kita menjadi orang yang juga penuh kasih. Kita menghargai keberadaan orang lain, kontribusi orang lain. Kita juga punya kesediaan untuk mengampuni orang yang bersalah dan mengurangi sikap-sikap menghakimi. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan yang akan memimpin kita yang tidak layak ini di dalam kesempatan kepercayaan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kasih karunia-Mu Tuhan. Kami orang-orang yang tidak layak, tetapi dilayakkan oleh Tuhan. Terima kasih. Sebentar kami akan memulai aktivitas kami akan menjalani hari kami. Biarlah kasih karunia Tuhan yang sama yang boleh memimpin setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.